Ini adalah ancaman dari Rasul SAW. Dan Rasulullah SAW bukan berbicara dari hatinya, tidak. Al-Quran sendiri telah mengatakan, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tiadalah Nabi Muhammad itu berbicara daripada hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Bisa kita katakan bahwa ini adalah ucapan dari Allah kepada kita semua agar memperhatikan Ahlul Bait Rasulullah. Kali ini Mujahidah dibuat geleng-geleng kepala dengan seorang Habib yang umurnya sudah tua. Seharusnya orang yang sudah tua pasti banyak pengalaman dan ilmunya, tapi kok ceramahnya seperti pokoknya di luar nalar keagamaan yang benar. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahu ya innallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya sahabat muslim. Mujahidah ucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Nabi bagi What? salah. Bagi non muslim juga boleh ikut gabung di channel ini Mujahidah. Channel hiburan yang mengomentari keanehan seputar keyakinan beragama. Bagi kalian yang belum subscriber, tekan dulu ya. Dan tekan juga lonceng notifikasinya agar setiap Mujahidah punya video baru bisa langsung kalian tonton. Yang mempunyai ilmu, dari mana mereka mendapatkan ilmunya? Mereka semua mengambil ilmu daripada Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka mengambil ilmu selain daripada Ahlul Bait Rasul, maka mereka adalah ulama su, ulama yang sesat dan menyesatkan kepada orang-orang yang lainnya. Izin menanggapi, Beb. Semua pendiri mazhab yang 4 itu, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, tidak ada satupun dari mereka yang belajar langsung kepada Ahlul Bait. Imam Syafi'i sendiri contohnya, beliau belajar ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas belajar kepada Imam Nafi. Imam Nafi belajar kepada sahabat Abdullah bin Umar. Barulah sahabat Abdullah bin Umar belajarnya dari langsung praktiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu Abdullah bin Umar bukanlah termasuk Ahlul Bait. Jika didasarkan kepada asumsi sampean itu, maka tentu Imam Syafi'i termasuk orang yang sesat dan menyesatkan, termasuk orang-orang yang bermadhab Syafi'i, seluruh kiai yang ada di Nusantara, dan bahkan mungkin antum juga termasuk orang yang sesat karena telah mengikuti Imam Syafi'i yang sesat. Di mana Imam Syafi'i sesat karena tidak berguru dan mengambil ilmu kepada Ahlul Bait. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada perintah dari Rasulullah SAW untuk hanya mengambil ilmu dari Ahlul Bait, tidak ada. Malah yang ada itu adalah pesan Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka pegang teguhlah sunnahku, ikutilah sunnahku, dan tidak hanya cukup sunnahku, tetapi sunnah khulafa'ur rasyidin, orang-orang yang datang, sahabat-sahabat yang datang sesudah aku, yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Padahal sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman ini tidaklah termasuk Ahlul Bait, tapi Rasulullah perintahkan kita untuk mengikuti beliau-beliau itu. Hadirin rahimakumullah, ini adalah ancaman, dan kita janganlah sesuka hati kita mengikutkan atau mendengar pengajaran daripada guru-guru yang tidak bersanad langsung kepada Ahlul Bait Rasulullah sampai kepada Rasulullah SAW, maka mereka tidak dapat diterima amal ibadah mereka, ucapan-ucapan mereka, semuanya tidak berguna bagi kita yang mendengarnya. Hati-hati. Ceramah Habib ini tujuannya seperti komentar sahabat muslim di channel Mujahidah. Coba kalian baca. How it's supposed to feel.
Ini adalah ancaman. Dan kita janganlah sesuka hati kita mengikutkan atau mendengar pengajaran daripada guru-guru yang tidak bersanad langsung kepada Ahlul Bait Rasulullah sampai kepada Rasulullah SAW, maka mereka tidak dapat diterima amal ibadah mereka, ucapan-ucapan mereka, semuanya tidak berguna bagi kita yang mendengarnya. Hati-hati. Beb, Islam di Indonesia ini menjadi besar, jadi mayoritas adalah karena jasa para kiai kampung. Mereka adalah orang-orang biasa. Mereka terdiri dari petani, pedagang, peternak, buruh, dan mereka tidak pernah mendapatkan apa-apa. Bahkan mereka jarang dihargai. Seharusnya antum sebagai pendakwah berterima kasih pada kiai-kiai kampung ini, bukan malah menvonis bahwa apa yang telah diajarkan oleh mereka tidak ada gunanya. Bukan seperti itu. Itu pun kalau antum memang benar-benar berdakwah, berjuang, berjihad demi tegaknya, demi tersebarnya agama. Jangan malah menvonis dan tidak menghargai mereka. Jasa mereka sungguh amatlah besar. Ini adalah ancaman dari Rasul SAW. Dan Rasulullah SAW bukan berbicara dari hatinya, tidak. Al-Quran sendiri telah mengatakan, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tiadalah Nabi Muhammad itu berbicara daripada hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Bisa kita katakan bahwa ini adalah ucapan dari Allah kepada kita semua agar memperhatikan Ahlul Bait Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berkata-kata hanya dari dirinya sendiri, tetapi itu adalah wahyu, itu kami yakin karena Allah sendiri yang mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pertanyaan kami sekarang, kapan Nabi Muhammad mengatakan bahwa ilmu yang tidak didapat dari seseorang yang bersanad langsung kepada Nabi itu ditolak? Itu kapan? Tolong itu dijelaskan supaya kami tidak menganggap itu hanyalah asumsi antum secara pribadi. Tidak ada gunanya kalian bersembahyang. Tidak ada gunanya kalian berpuasa. Tidak ada gunanya kalian mengeluarkan zakat apabila di hati kalian ada kebencian sedikit kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak. Tidak ada gunanya kalian bersembahyang. Tidak ada gunanya kalian berpuasa. Tidak ada gunanya kalian mengeluarkan zakat apabila di hati kalian ada kebencian sedikit kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak daripada segala amalan-amalan kalian. Tenang saja, Beb. Kami mencintai Ahlul Bait. Kami tidak pernah benci kepada Ahlul Bait meskipun hanya seujung kuku ataupun seujung rambut. Tetapi jangan lupa yang dimaksud Ahlul Bait di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis-hadis sahih. Ahlul Bait Rasulullah adalah istri-istri Nabi dan Ahlul Kisah yang 5. Mereka itu adalah Rasulullah sendiri, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Yang lain bukan. Kami mencintai mereka. Kami tidak pernah benci kepada mereka. Bahkan sejak balita kita sudah diajarkan dalam kitab Ad-Dibai, Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fatakiri. Ahlu Bait Rasulullah adalah orang-orang yang suci. Mereka adalah para pelindung bumi. Maka ingatlah kebaikan-kebaikan dan kemuliaan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Komentar kami pada Habib hanya satu saja yang Mujahidah sorot. Kenapa para Habib mengedepankan nasab mereka ya? Kalau Mujahidah pikir sepertinya komentar ini benar. Nah, bagaimana menurut pikiran kalian? Kalian punya hak bebas untuk berkomentar untuk keanehan dalam video ini.